Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agung Pratama di waktu malam hari ini karena emang saya ngeteknya itu di jam 22.24. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa catatan yang saya sudah dapatkan dari kelas ta'aruf yang sudah saya ikuti dari bisata'aruf.com, yang mana itu berafiliasi dari Masjid Nurul Asri sendiri di Teresan, Yogyakarta. Ada beberapa poin-poin yang memang saya rasa itu cocok untuk dikabarkan gitu. Yang pertama ini, sebelum jauh-jauh mengenai bahas ta'aruf itu, kira-kira udah ada yang tahu nggak sih ta'aruf itu apa? Nah, ternyata setelah saya amati dan juga setelah saya catat-catat mengenai kelas ta'aruf kemarin ya kan, ta'aruf itu sebenarnya suatu proses, langkah, ikhtiar seorang ikhwan atau akhwat dalam rangka menjemput jodoh gitu loh, dengan cara tentunya secara islami gitu loh, yang mana itu emang ada aturan mainnya, kemudian ada yang namanya hukum-hukumnya ya kan, untuk dikatakan itu sebuah ta'aruf gitu loh. Lantas kira-kira ta'aruf itu ada berapa sih gitu loh metode yang harus ditempuh untuk orang itu menjadi bisa dikatakan untuk mengikuti ta'aruf gitu loh. Ternyata setelah saya baca kemarin dan juga saya ikuti di kelas ta'aruf.com, itu ada dua metode yang biasanya orang lakukan dalam melakukan proses ta'aruf. Yang pertama, metode langsung door ke orang tuanya. Artinya misalkan saya ini udah ada calonnya kan, calon orang yang mau saya ajak ke ta'aruf. Jadi misalkan saya ada tertarikan, saya udah ada menatap mental ya kan, itu ya saya langsung ke orang tuanya aja gitu, tanpa melalui media perantara. Yang kedua, pakai media perantara. Nah, di sini itu yang diterapkan oleh Masjid Nurul Asri yang juga yang melahirkan program yang namanya bisata'aruf.com itu sendiri untuk mendampingi peserta yang mau ikut ta'aruf. Terus kira-kira kalau ada aturan mainnya, berarti ada hal-hal yang memang nggak boleh dan juga boleh dilakukan dalam prosesi ta'aruf itu sendiri dong. Ya tentu saja hal-hal yang tidak diperkenankan itu yang pertama ya kan. Satu, itu kita tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan calon peserta ta'aruf lainnya, yang mana itu kayak akhwat misalkan ya kan. Itu untuk kayak langsung person to person gitu loh, kecuali memang itu udah kenal lama sebagainya, udah kenal sama kita di luar sana, tapi pun itu juga tetap dibatasi, jangan sampai komunikasinya berlebihan, cukup untuk urusan ta'aruf aja gitu. Dan di bisa tahu ini juga karena emang sistemnya itu kita bertemu dengan orang-orang random yang memang ikut kelas ini yang kita belum pernah ketemu sama sekali, jadi kita dilarang untuk berdua-duaan sama sekali gitu loh. Jadi kita mau melakukan diskusi apapun, misalkan itu mau bahas taruh, itu kita harus ada forum atau grupnya atau ada kelompok atau orang yang mendampingi gitu loh. Nah, kebetulan kok di Masjid Nurul Asri sendiri, kalau mau secara offline tuh bisa langsung ke Masjid Nurul Asri atau mungkin ke tempat yang lainnya, tentu saja dengan didampingi oleh tim dari bisata'aruf.com, yang mana itu jadi media perantara antara si akhwat dan juga ikhwan. Misalkan saya ini kan ada yang mau niatan untuk ta'aruf ini, nah, mau ketemu langsung itu bisa, karena kebetulan saya di Yogyakarta kayak gitu, jadi ya enak-enak aja gitu loh. Misalkan mau online pun bisa, yang penting ntar akan tetap dibikin grup. Nah, kebetulan kan kalau di aplikasinya itu ada kan, untuk forum diskusi kayak gitu yang ada pengawasannya gitu. Terus yang membedakan dengan aplikasi yang lainnya atau biro jasa yang lainnya tuh apa sih gitu loh, kan banyak tuh di luar sana tuh yang memang serupa dan juga namun tak sama gitu. Bisa taruh ini ada yang menyamain gitu di luar sana tuh. Nah, kira-kira bedanya apa sih? Yang pertama, insya Allah di bisa taruh ini itu 100% syar'i, artinya sepenuhnya aktivitas digital di aplikasi ini itu diawasi dan juga dikontrol agar menghindari yang namanya khalwat, atau ya soalnya di luar sana tuh banyak sekali aplikasi jenis, namun itu kayak apa ya, kayak jenis Tinder itu loh. Nah, dia kan cuma main-main save aja tanpa melampirkan keterangan untuk CV pernikahan sebagainya gitu. Jadi ujung-ujungnya cuma jatuhnya pacar aja, jadi tidak ada tujuan yang syar'i sama sekali gitu. Jadi kalau di sini tuh bedanya itu kan. Yang kedua, insya Allah free, tidak berbayar, tidak mengut biaya sama sekali.
Nah, di sini tuh ternyata dalam prosesi ta'aruf ini pendampingan itu akan tidak akan tidak mengambil biaya sama sekali dari pesertanya. Jadi bahkan ketika melakukan pendampingan selama mungkin di luar kota atau gimana, Masjidul Asri atau di bisa ta'aruf ini tidak mengambil biaya sama sekali. Hanya mungkin mengambil biaya untuk administrasi ikut pendaftaran di kelas ta'arufnya atau di kelas pranikahnya. Itu pun nominal kecil banget. Itu jatuhnya lebih ke infak sih aku merasain. Dan aku yakin semua orang itu bisa bayarnya gitu loh. Dibandingkan dengan benefit yang kita dapatkan dari pengalaman ilmu yang seumur hidup, ibadah yang seumur hidup, kayak nggak sebanding. Itu kayak terlalu berlebihan gitu loh. Nilai yang dapat itu kayak lebih banget gitu, karena memang pernikahan itu harusnya lebih dimudahkan gitu, emang kayak gitu sih. Nah, konsepnya itu bener sih. Kemudian di sini tuh privasinya ternyata sangat terjaga banget ya. Artinya semua rekaman jejak kita benar-benar dijaga dari mungkin privasi ya kan. Mungkin ada yang namanya ta'aruf itu benar-benar sangat dijaga kayak privasinya. Jadi nggak usah malu kalau misalkan aku mau ta'aruf kok malu kayak gitu, takut kalau ditolak gitu. Nggak usah khawatir karena memang di sini ternyata setelah saya ikuti kelas kemarin itu memang itu sangat-sangat ditutupi semuanya, insya Allah terjamin data. Kemudian kira-kira dalam takluk itu hal-hal apa saja sih yang harus ditanyakan, dijawab, atau yang ya perlu kita list-listkan lah untuk ditanya-tanyakan itu. Nah, ternyata salah satu yang paling urgent itu yang pertama itu visi misi ya kan. Visi misi. Karena memang benar kita udah menuliskan tuh di aplikasinya visi misi kita apa sebagainya. Cuman kadang itu kurang detail atau gimana, kurang jelas si pihak yang mau kita ajak tahu itu, jadi dia tidak tahu mengerti maksudnya apa sih, kenapa kayak gini gitu. Jadi ada kesempatan untuk tanya-tanya selama ta'aruf ini kayak gitu. Terus bisa kayak penyakit, kemudian hutang, tanggungan dan sebagainya. Atau mungkin kerjaan atau ya kesepakatan dalam pernikahan itu bisa ditanyakan di sini. Karena memang ini tujuannya untuk menghindari yang namanya kayak penyesalan di kemudian hari. Karena kadang selama proses ta'aruf itu kadang orang itu memang ada beberapa pertanyaan yang mungkin karena dia canggung atau nanyain jadi malah nyesel di kemudian hari, oh ternyata dia kayak gini ya, kayak gini ya gitu, tidak sesuai yang dia ekspektasikan. Setidaknya selama masa ta'aruf itu puas-puaskan untuk bertanya kayak gitu loh, biar tidak ada hal yang mengganjal di hati gitu. Terus alur untuk bisa mendapatkan akunnya, mendaftarkan akun ta'aruf di bisa ta'aruf.com itu gimana sih? Yang pertama itu dia harus seorang yang pernah jadi alumni dari SPN Nurul Asri, baik itu batch berapapun itu. Nah, tujuannya apa sih? Ya, yang pertama bukan karena komersil untuk dibayar tadi, bukan. Tapi lebih ke gimana membangun mindset kita, pemikiran kita yang sama dengan yang namanya konsep ta'aruf itu sendiri. Jadi misalkan dari tim pendamping bisa ta'aruf ini membicarakan mengenai visi misi, kemudian memberikan nasihat dan sebagainya, itu tidak akan jauh-jauh melenceng, jadi mudah untuk ditangkap sama peserta ta'arufnya. Jadi ya udah lah untuk diarahkan, intinya situ sih. Kemudian setelahnya kita akan mendapatkan yang namanya kode referral yang kita akan masukkan saat kita udah bikin akunnya. Nah, setelahnya kita bikin akun dulu nih. Nah, akunnya itu kita isikan nama, visi dan sebagainya. Habis itu untuk mengaktifkannya kita memang harus memasukkan kode referral tadi ya kan. Setelahnya kita mendapati yang namanya dashboard yang isinya itu kayak beberapa rekomendasi orang-orang yang memang reference dari sistem yang udah di aplikasi ini. Oh ternyata ini yang cocok, ini kayak ini rekomendasinya sesuai dengan kriteria kita untuk calonnya itu siapa ya. Misalkan orang suku Jawa, oh dia yang profesinya kerja dari guru, oh dia itu eh, minimal sarjana, oh dia itu memiliki hobi yang sama seperti saya, misalkan olahraga kayak gitu. Nah itu udah direkomendasikan sama sistem, jadi kita lebih enak untuk menseleksi, jadi lebih enak gitu. Makanya sangat memudahkan sekali aplikasi dari Cetarap ini, dan saya baru tahu setelah mengikuti kelasnya gitu, masya Allah. Nah terus berikutnya bisa taruh ini juga ada yang namanya fitur chat gitu. Nah di fitur chat ini kita itu bisa melakukan fitur chat ketika kita udah melakukan kayak ada tombol love gitu. Nah itu sebenarnya bukan kayak like gitu, tapi lebih ke mengajukan CV kita ke orang yang kita mau
ajak taruh gitu. Tapi biasanya kalau memang belum dalam posisi nazar itu foto kita masih di blur, identitas kita masih di blur sebagainya, jadi kita tidak tahu, kita cukup tahu visi misi dan sebagainya, cuman di sebatas CV doang kayak gituan kayak gitu. Jadi saya bilang tadi kalau keamanan data kita sangat terjaga akan tidak diselewengkan, memang benar karena memang foto dan nama kita itu benar-benar disamarkan kayak gitu-gituan gitu, untuk menghindari yang enggak karena kan kadang orang bisa aja mencari foto atau nama kita di Instagram atau di sosial media lainnya, jadinya salah gunakan kayak gitu-gituan. Terus apa namanya, di sini tuh bener-bener apa ya, gara-gara memang sistemnya itu memudahkan untuk bertanya, jadi ini tuh lebih menguntungkan ketimbang kalau misalkan si saya misalkan mau langsung tutor ke orang tua itu. Jadi ini sistem itu lebih memudahkan atau menguntungkan si akhwat karena jadi memiliki kesempatan untuk bertanya lebih jauh, lebih mendetail dan sebagainya, karena memang kita disediakan satu room yang memang itu memberikan kesempatan untuk tanya jawab tektokan yang mana itu seputar tentang ta'aruf itu sendiri. Nah kalau memang hanya di langsung orang tua yang tur tadi ya kan, itu biasanya karena si akhwat cuma menerima CV doang, itu dia agak terbatasi untuk bertanya. Nah ini sangat menguntungkan dari si akhwatnya sendiri, jadi bisa memberi kesempatan bertanya lebih jauh gitu. Terus di video chat ini beda banget dengan yang namanya yang ada di WhatsApp kayak gitu-gituan, juga Telegram atau yang sosial media lainnya. Karena memang di sini diawasi ya kan, dijaga, difilter sama admin dari Bisa Ta'aruf sendiri. Karena untuk menjaga agar tidak ada kelewat dan sebagainya, atau pertanyaan-pertanyaan menjurus yang namanya kayak minta ID IG atau ID Telegram atau WA sebagainya, yang mana itu tujuannya akan membuat merusak kaidah dari syar'i dari taruh di Bisa Ta'aruf ini. Jadi sangat-sangat dijaga, jadi sangat apa ya namanya, kayak yang mau bertanya itu yang kira-kira dibutuhkan untuk taruh aja sih, jangan yang aneh-aneh sih gitu. Terus catatan berikutnya itu apa namanya, setelah kira-kira apa namanya cocok ya kan, cocok ya kan, itu ada yang namanya fitur nazar. Nah itu nazar itu misalkan saya udah cocok nih dengan si akhwat ini dengan berbagai visi-visi tadi itu, yang walaupun aku nggak pernah lihat fotonya, namanya dan sebagainya, ini udah cocok karena boleh udah cocok ini dari visi-visi dan sebagainya. Nah itu tuh kita harus nunggu si akhwatnya apakah juga cocok dengan kita gitu ya. Kalau udah cocok maka akan klik gitu. Nah udah klik ini kita nggak bisa langsung kotak-kotakan, nggak bisa, tapi kita akan dihubungi sama admin nih kan. Nah itu tuh akan dibikin grup atau bikin apa namanya ketemu langsung. Nah disitulah baru kita ketemu langsung dengan orangnya, kita tahu oh orang yang selama ini saya ajak tahu kayak gini loh, kayak gitu gituan, ternyata kayak gitu loh. Jadi bener-bener terjaga banget sih privasinya, jadi aman, nggak ada baper-baperan sih. Memang taruh itu sangat harusnya realisasinya kayak gitu sih, jadi mau sangat apa ya, logis dan juga tidak pakai perasaan-perasaan, jadi meminimalisir patah hati atau gimana gitu, karena emang ya yang itu yang memang kita butuhkan gitu loh. Emang untuk taruh itu mengenal itu kayak gitu kan, karena kalau sifatnya hanya sifat fisik itu kurang cocok gitu kan, karena itu sementara aja sih. Nah itu juga berkaitan dengan yang terakhir tadi, nazar tadi. Biasanya orang-orang yang udah di tahap nazar ini udah cocok sama cocoknya kan, itu jarang banget yang mempermasalahkan namanya fisik dari mungkin kulit, tinggi badan, berat badan dan sebagainya, karena emang udah cocok secara kontak-kontakan, karena emang niatnya itu lillahi ta'ala gitu. Jadi tidak mempermasalahkan yang gimana-gimana mengenai fisik kayak gitu. Karena ya emang kembali lagi sih, fisik itu bisa menua jika rusak gitu kapan aja gitu, tapi kalau fisiknya udah cocok, kemudian targetnya lillahi ta'ala untuk beribadah, ya insya Allah akan dimudahkan. Nah, itu juga sebagai apa namanya tujuan dari tahap ini sendiri kak, gitu, yang membedakan dengan pacaran gitu. Terus sebagai tim Bisa Ta'aruf atau si tim Bisa Ta'aruf ini selainlah sebagai pendamping, jadi apa namanya juga sebagai seorang penasihat gitu ya. Misalkan nih aku ada kriteria ta'aruf yang visi misinya kayak gini-gini, nah ternyata itu tidak relevan atau berlebihan, akhirnya itu menyulitkan aku maupun si
orang yang aku ajak ta'aruf karena emang tahu tinggi atau gimana. Nah, si penasihat ini bisa memberikan masukan untuk misalnya dibolehin aja karena memudahkan pernikahan atau memudahkan jenjang selanjutnya gitu, karena emang pernikahan itu banyak itu memang dimudahkan bukan dipersulit, karena kalau terlalu disulit-sulit itu gak jadi nikah gitu loh, takutnya kayak gitu loh, kayak gitu. Terus di tim bisa taruh juga meyakinkan diri kita untuk niat kembali ke lillahi ta'ala karena Allah gitu yang utama dalam bertakbir karena agama kayak gitu-gituan, karena insya Allah akan dimudahkan sama Allah kayak gitu. Terus dari visi misi dari tim bisa taruh ini lebih ke menormalisasi prosesi untuk mencari pasangan ya kan, karena miris sekali sih di Indonesia ini yang mayoritas muslim itu sedikit banget yang masih udah menerapkan yang namanya ta'aruf dalam memilih pasangan, bahkan masih cenderung tabu. Makanya si tim ta'aruf ini ya kan, tim bisa tahu juga bertugas untuk jadi negosiator atau edukator ke orang tua ini, misalkan terutama yang akhwat ini biasanya agak bermasalah karena dia apa namanya kadang nggak mau cerita ke orang tuanya kalau mau menikah dengan metode kayak gini-gini. Kalau yang ikhwan mah gampang-gampang aja karena emang ya lebih dimudahkan, biasanya nggak tahu sih kalau emang anak cowok itu emang lebih dimudahkan, itu berdasarkan pengalaman dari pendamping taruh yang kemarin bercerita di waktu Zoom kemarin. Terus dari berbagai hal-hal tadi itu emang ya gimana ya, udah tahu cara tawarnya, udah tahu metodenya, udah tahu persyaratannya, udah bikin akunnya, udah dapat kode referralnya, terus kapan nikahnya aku? Ya nunggu aja lah, insya Allah doakan aja. Ya oh ya terakhir ya kan, kemarin aku dapatkan quote bahwasanya aku tadi kemarin menanyakan kalau ya aku sebenarnya menuliskan untuk pernikahan itu di tahun berikutnya gitu, bukan tahun sekarang. Tapi kalian mendapat masukan bahwasanya ya bikin aja dulu tahunnya yang tahun depan, kalau emang siapnya tahun depan karena emang saat ini belum siap, setidaknya bisa jadi mungkin jodoh itu datangnya kita tidak pernah tahu ya, tidak jauh-jauh juga, bisa aja lebih cepat dengan kuasa Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin itu saja yang saya sampaikan dan share. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya kan. Thank you buat Sperwi Jerwi, kemudian Majidul Asri, kemudian SPN Nurul Asri juga yang memberikan kesempatan saya untuk berbicara juga menyampaikan ini semua. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.